Halo, di sini saya akan menjelaskan modul gelombang segmen ketiga. Pada segmen kali ini saya akan membahas mengenai gelombang yang terjadi di perairan dangkal dan laut dalam. Ya, seperti kita ketahui di segmen sebelumnya bahwa gelombang itu adalah penjalaran satu massa ya, dan dia itu terjadi di kolom air adalah setengah dari panjang gelombang. Maka semakin dalam, kalau dalamnya kolom air itu lebih besar daripada panjang gelombang ya, misalnya 3 kali panjang gelombang, maka efek dari gelombang itu akan tidak terasa di kolom air tersebut. Kalau kita lihat berikut adalah klasifikasi dari gelombang yang terjadi di suatu perairan. Perairan dalam, perairan dangkal, dan tengah-tengah. Ya. Kalau semakin dalam, kita lihat di sini tidak terjadi pergerakan akibat adanya gelombang. Ya. Karena kalau kita lihat, efek dari gelombang di kolom air adalah setengahnya dari panjang gelombang. Setengahnya dari panjang gelombang. Kalau kita lihat di laut dalam, ketinggiannya itu tetap, kemudian kecepatannya juga tetap dibandingkan kalau di perairan dangkal ketinggiannya itu berubah-ubah. Ya. Nah, berikut adalah fungsi antara korelasi dari kecepatan gelombang dan eh, panjang gelombang dan juga fungsi terhadap eh, kedalaman dari suatu perairan. Kalau kita lihat di sini ya, semakin dalam maka kecepatannya ternyata semakin berkurang nih si gelombang tersebut dibandingkan kalau perairannya itu lebih dangkal. Nah, yang di sini semakin dia itu panjang gelombangnya, maka akan semakin tinggi juga kecepatan dari suatu gelombang tersebut. Ya, berikut adalah gelombang yang terjadi di perairan dalam ya. Jadi eh, depth atau kedalaman bisa digambarkan dengan D, kemudian panjang gelombang itu L ya, dan seperti kita ketahui bahwa penjalanan gelombang itu dikategorisikan laut dalam kalau kedalaman dari si dasar perairan ini lebih besar daripada panjang gelombang. Ya, jadi si deep water wave itu bisa terjadi kalau tadi ya, seperti sudah kita bahas, adalah setengah daripada panjang gelombang. Atau depth itu adalah panjang gelombang dibagi dua. Gitu ya. Nah, semakin panjang gelombangnya, maka si gelombang itu akan semakin cepat dibandingkan dengan gelombang yang memiliki panjang gelombang yang pendek. Kemudian gelombang yang di perairan dangkal. Kemudian gelombang yang terjadi di perairan dangkal. Semakin gelombang itu dia mendekati pesisir, maka karakteristik dari bed akan memiliki efek gitu ya, terhadap kecepatan gelombangnya itu. Nah, gelombang di perairan dangkal itu terjadi ketika kedalaman dari perairan itu lebih kecil dibandingkan 1/20 panjang gelombang. Atau depth-nya kedalaman adalah lebih kecil dari 1/20 panjang gelombang. Ya. Nah, kecepatan itu adalah fungsi dari kedalaman saja. Eh, biasanya gitu ya, gelombang dengan panjang gelombang berapapun itu menjalar lebih lambat di eh, perairan yang lebih dangkal. Kemudian di daerah yang tengah-tengah nih, itu ditemukan pada saat panjang gelombangnya itu antara kedalamannya perairan itu antara 1/20 dari panjang gelombang dan setengah dari panjang gelombang. Ya jadi karena ini di antara ya, jadi gelombang dari perairan dangkal dan perairan dalam bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Ya. Nah kemudian yang terakhir adalah tsunami. Seperti kita ketahui kalau tsunami itu terjadi biasanya dari laut lepas ke pesisir. Panjang gelombangnya ini sangat panjang si tsunami ini. Tapi dia itu mengarah ke pesisir. Kalau dia terjadi di laut lepas, maka dia itu bukan tsunami karena tidak berimplikasi terhadap daerah pesisir, gitu ya.
Jadi kalau kita lihat, kalau kedalaman itu lebih dari 300 meter, maka tsunami itu terjadi ya di perairan dalam. Terjadi karena tiba-tiba terjadi perubahan gitu ya, akibat adanya earthquake, gempa, ataupun pergerakan lempeng. Jadi ada perubahan massa air hingga menjadi terjadi riakan yang tiba-tiba itu saja terjadi. Baik, itu saja untuk segmen nomor 3. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih.